Kemudian untuk hari ini kita ada 2 sesi. Sesi yang pertama dari jam 9 ini sampai jam 11, 2 jam saja. Itu nanti saya bimbing supaya bisa. Jadi ini saya melakukan pembimbingan langsung supaya bisa membuat, merancang. Yang penting adalah apa yang ada di dalam pikiran kita, di dalam otak kita, pekerjaan apa yang akan kita pindah dari manual ke update, gitu ya. Mencari ilmu, dapat ilmunya, kemudian bisa mengaplikasikan. Nah, bisa membuat aplikasinya. Nah, itu tentu itu tujuannya. Setelah ini, yang pertama kali dilakukan adalah memberi nama sheet, karena itu nanti yang akan terbaca. Kemudian langsung saja diklik atasnya, apa yang akan kita buat. Contoh, mungkin kita akan membuat yang termudah yang biasanya dipakai, gitu ya. Misalnya daftar nilai, begitu sudah. Nah, kalau sudah, yang atas ini yang baris 1 ini akan kita isi dengan fieldnya, ya. Kita tidak perlu menggunakan nomor, langsung misalnya nama siswa, kemudian tugas 1, tugas 2, misalnya sudah kita rencanakan. Kemudian kalau mau apa namanya, kita sempurnakan sampai semester. Kemudian tugas mid, tugas semester. Bisa juga menggunakan tugas foto, karena kalau saat ini misalnya diperlukan tugas foto, atau kita mau melihat atau mencari bukti, kalau di kelas itu biasanya ada observasi, misalnya anak punya prestasi. Nah, itu kan kita harus dokumentasikan. Nah, gimana caranya membuat dokumentasi itu di dalam sebuah keterangan, ya, keterangannya berbentuk foto. Misalnya kita kasih foto kegiatan, gitu, kegiatan yang menonjol. Nah, kemudian sudah ini? Sudah, Mister. Mister Den. Ya. Kalau nggak harus sama nggak apa-apa kan? Misalkan saya masukin jaringan layout. Nggak apa-apa, nggak harus sama, tidak apa-apa. Gitu. Silakan saja, nggak harus sama, tidak apa-apa. Kan ini nanti teman-teman yang akan mempresentasikan, gitu kan? Hasilnya nanti bagaimana, gitu. Nah, tidak harus sama dengan ini. Yang bisa saya kasih info adalah yang pertama, kalau data itu berbentuk foto, gitu ya, silakan saja tulis foto. Kalau data itu berbentuk GPS, harus berhubungan dengan wilayah, lokasi, silahkan diketik di situ misalnya lokasi. Lokasi, jadi supaya nanti siswa bisa memberikan data lokasi, atau teman-teman mau membuat data lokasi. Nah, silakan, boleh, nggak apa-apa. Nanti saya akan kasih tahu bagaimana untuk settingnya saja. Gitu. Siap sudah? Nah, kalau sudah rapi seperti ini,
biasanya nanti kita lihat add-on-nya ya, karena ada beberapa add-on-nya itu ada yang ketika kita bikin tidak perlu kita membuat 3 data dulu yang harus dimasukkan, dan ada juga yang minta data dimasukkan dulu gitu. Nah, kita lihat add-on-nya. Kemudian klik add-on, ada add sheet-nya, kemudian launch. Mr. Zen, saya nggak ada app sheet-nya. Iya, Kak. Nggak ada. Dulu Miss, get X. Kalau nggak ada add sheet-nya, harus di-install dulu. Iya, get X. Ya, itu udah ada di get add, kemudian dipilih. Nah, yang nggak ada ya, sebentar. Saya ini yang add-on, ini ada yang get add-on. Nah, kemudian nanti dipilih yang mobile. Nah, ini dipilih nanti yang mobile. Nah, ini dia. Yang build mobile apps from sheet. Gitu. Jadi membuat aplikasi mobile dari aplikasi sheet kita. Penggunanya baru 8.333.007. Mungkin nanti kalau teman-teman pakai nambah itu ya. Ya. Nah, setelah diinstal, ada beberapa komputer yang dia tidak harus di-refresh dulu. Di-refresh dulu artinya ditekan CTRL plus F5 atau di-refresh dulu supaya dia masuk add-on-nya ke drive kita gitu. Atau drive kita di-close dulu. Setelah di-close dipanggil lagi gitu ya. Di-close dipanggil lagi. Kalau khawatir dia belum masuk ke case kita, di-refresh dulu. Ini baru masuk. Nah, kalau sudah, sambil tunggu ya, sambil saya tunggu, kasih tanda kalau sudah siap semua diinstal. Aku sudah. Sir, maaf, setelah install itu kan dia minta apa namanya, ada diizinkan gitu ya. Jadi kita langsung klik itu ya, Sir ya. Iya. Nah, nanti kalau sudah masuk, ketika klik add-on-nya, kemudian nanti kita ketemu launcher-nya. Kalau masih belum ketemu launcher, padahal kita sudah ini, berarti di-refresh saja. Di-refresh sampai ketemu launcher-nya. Biasanya masih help gitu ya, itunya masih cuman help, launcher-nya belum ada, nah itu di-refresh saja. Atau dimatiin ulang, masukin lagi. Panggil lagi filenya. Sudah siap semuanya? Belum, Sir. Belum, silakan. Ini nanti yang di sebelah kanan yang ada tulisannya, di tempat saya itu ada tulisannya cek, kemudian ada gambar HP. Nah, ini nanti tampilan yang ada di HP kita. Ini tampilan yang ada di HP kita. Jadi nanti persis akan ditunjukkan what you see is what you get. Gitu. Jadi tampilan yang ada di layar ini nanti yang ada di HP kita juga.
Jadi kalau kita sudah membuat satu akun di AppSheet ini, nanti kita bisa membuat beberapa aplikasi, gitu, aplikasi berbeda. Jadi satu HP itu bisa beberapa aplikasi berbeda, tapi masuknya di satu pintu sheet punya kita. Nanti di galerinya macam-macam, gitu ya. Mr. Zen, Ya? maaf ini udah ada AppSheet terus langsung launch-nya ya, kita klik Iya. launch. Iya. Nah, bagi yang sudah kemudian keluar ceknya karena datanya masih kosong, itu biasanya dia minta 3 aplikasi. Apa namanya? Kalau kita klik ceknya, nah itu ada keterangannya bahwa untuk pertama kali kita minimal harus memasukkan data at least 3 row. Jadi 3 data kita masukkan, gitu ya. Data itu nanti tetap masuk ke data tempat kita, dihapus tidak apa, gitu ya. Misalnya namanya Rina, Reni, Rani. Nah, dan kita entry tugasnya, misalnya 80, 8, 65, 67, 67, masukkan. Kalau foto tentu kita tidak bisa memasukkan foto untuk saat ini, gitu, karena foto itu nanti akan diakses melalui HP, gitu. Nah, oleh karena itu kita cek lagi, klik cek lagi. Nah, setelah berubah, go, ada tulisannya go, langsung kita tekan go, nanti akan apa namanya? Maka dia akan masuk ke appsheet.com-nya. Nanti kayak apa sih, gitu ya, yang ada di HP kita. Nanti proyeknya seperti apa. Ini adalah tampilan yang nanti akan muncul di HP kita sebelah kanan. Ya, ada di sebelah kanan. Ada yang sudah muncul tampilan AppSheet free ini? Sudah, Sir. Udah, Sir. Udah, Sir. Udah, Sir. Kemudian yang eksekusi yang pertama adalah kita akan melihat strukturnya. Strukturnya dari yang teman-teman buat, yaitu dengan menggunakan sebelumnya ini ada, saya jelasin sedikit. Ini data masih mentah, jadi tampilan di HP pun ini masih mentah, bisa di ini, gitu ya, masih, atau dicoba-coba di sini boleh. Ini nama siswanya, entry-nya, foto kegiatan dan lain sebagainya nantinya. Ini masih mentah, yang belum kita olah. Nah, kita lihat struktur datanya, klik data. Jika ada sesuatu trouble atau error, biasanya di info akan ada tanda titik orange. Ya, kalau ada trouble atau sesuatu yang salah dengan struktur kolom kita, gitu. Nah, kemudian klik kolom data, klik kolom, kemudian klik daftar nilainya. Ini yang harus kita perhatikan di sini. Ini. Nah, foto kegiatan. Kalau yang menggunakan foto kegiatan, ya,
karena foto itu bentuknya image, maka image. Nah, kalau bentuknya GPS atau nanti yang akan dimasukkan adalah data terkait dengan peta GPS menggunakan lat long. Jika ada teman-teman membuat itu ada namanya lat long. Nah, ini dia lat long. Jadi teman-teman kalau membuat data inputnya nanti adalah terkait dengan GPS, kode GPS atau gambar peta, itu lat long tulisnya, gitu ya. Biasanya itu kalau kita mau membuat entrian lokasi, ya, lokasi absensi, gitu ya. Misalnya kita membuat absensi online untuk anak-anak, nanti dia entry-nya. Nah, jadi nanti semua bisa mengakses ketika kita sudah sharing. Oke, sudah nama. Nah, yang perlu diperhatikan adalah key ini. Di atas ada key. Nah, ini yang kita tidak boleh menghidupkan atau checklist untuk ini tidak diperbolehkan karena nanti akan ada yang namanya data apa itu ya. Jadi dia tidak mau, karena ini sifatnya database terbuka, dia tidak mau adanya pengurutan data. Makanya tidak ada data urut, ya, kalkulasi urut. Dia bisa dicek. Nah, ini sampai di bawahnya ada show edible record. Nah, kalau mau diklik biasanya berarti dia harus diisi. Ini. Nah, kemudian kalau editable, kalau di ini berarti ini data-data yang bisa diedit. Nah, mungkin teman-teman ada yang data yang tidak bisa diedit, gitu ya. Kalau sudah masuk ya sudah, gitu ya. Mungkin ada yang data-data yang tidak bisa diedit, atau data yang mau dimunculkan atau tidak. Ketika di layar HP mungkin datanya, oh ini datanya ada tapi tidak akan kita munculkan. Sudah, ini bisa diterima. Menggunakan AppSheet ini kita bisa dua cara masuknya. Masuk yang pertama adalah menggunakan appsheet.com. Jadi ketika kita masuk appsheet.com, kemudian nanti akan muncul seperti ini juga. Ada my apps, my account, my team, sampel, dan sebagainya, gitu ya. Nah, itu nanti kita pilih blank. Ada blank, terus nanti akan membuat dari mana, gitu nanti diarahkan di sana. Gampang itu. Cara yang kedua adalah langsung dari kita bikin itunya dulu, sheet-nya dulu, bikin sheet-nya dulu, nanti baru dikonversi, langsung masuk appsheet.com-nya, gitu ya, nggak apa-apa. Nah, yang kedua, setelah kita lihat ini, kemudian klik lagi di sininya, datanya kita klik, gitu. Kemudian yang bawah itu ada UX, klik UX-nya. Sudah, klik UX-nya. Sudah ya? Nah, kemudian ketika klik UX-nya, ini ada primary view, ya, ada daftar nilai. Klik daftar nilainya. Nah, kemudian ada view name. Ini kita rubah. Misalnya untuk menambahkan data, berarti add data. Data atau entry datanya. Nanti berubah secara otomatis di HP-nya add data. Nah,
Ini adalah data. Nah, bentuknya apa? Yang ke bawah ada view type-nya. View type-nya apa? Kita bentuk galeri. Kalau galeri seperti ini, ada Rina, ini per apa namanya? Kalau bentuknya tabel, yang termudah dibaca adalah bentuknya misalnya tabel Rina tugas 1, tugas 2, foto kegiatan. Nah, ini tabel. Jadi dari data yang kita bikin tadi itu bisa dibuat di berbagai tipe, ya. Ada deck, table, ada galeri. Kalau mau yang bentuknya deck seperti ini, nanti tampilannya di HP-nya akan seperti ini. Bentuknya detail atau bentuknya dashboard, chart, onboard atau form. Nah, kalau yang tadi yang nggak ada namanya itu bentuknya yang chart. Yang awal tadi. Ya. Yang ini adalah yang bentuk tabel. Kita pakai template yang mana, Sir? Yang paling mudah dibaca adalah table. Table. Oh, kita pakai template table ya, Sir? Mr. Zen, Ya. Gitu ya. Nah, posisinya sekarang. Posisi dari apa namanya? Add data ini kita taruhnya di mana? Pilih di left mouse. Gitu ya. Berarti nanti letaknya ada di sebelah kiri. Walaupun mungkin sekarang dia masih di tengah karena nggak ada temennya, belum ada temennya. Nanti kalau ada temennya, dia akan geser ke sana. Kalau kayak kita duduk pas rapat itu, kalau belum ada temennya kita masih di tengah. Nanti kalau udah ada temennya masuk kita disuruh geser. Nah, kemudian ke bawah kira-kira belum perlu. Kemudian display, digeser kursor ke bawah, kemudian sampai ke display. Nah, ke display ini kita akan mengganti di atasnya add data itu ada gambar dot strike gitu ya, atau gambar list itu bisa kita rubah ya dengan display icon. Misalnya kalau untuk entry data itu biasanya ya nanti terserah teman-teman mau pakai yang mana gitu kan. Kalau misalnya biasanya entry data itu berarti mesti ada buku, mungkin mesti ada tulisan. Itu entry data biasanya ada gambar orangnya, gitu kan? Nah, terserah saja. Misalnya begini. Maka nanti add data itu gambarnya akan berubah di atasnya add data itu. Adanya di display itu ya, di bawah dari yang tadi kita mengerjakan di atasnya, yaitu mengerjakan position, kemudian itu. Ini adalah tampilan dari UX. Dari UX ini tampilannya hanya seperti ini, ya. Tampilannya yang pokok adalah kita mengolah data-data terkait dengan tampilan dari primary view-nya. Namanya apa, tipenya apa, posisinya di mana, kemudian display, nah gambarnya gitu. Sudah? Pilih gambar yang paling cakep. Kalau sudah, nanti saya diberi tanda, kita akan mengolah yang lain. Gambarnya banyak gitu. Nah, apalagi ini kalau guru subjek, misalnya guru olahraga, yang buktinya adalah siswa sedang melakukan pekerjaan. Nah, itu kan harus difoto. Nah, atau guru agama yang praktek berwudu, misalnya untuk kelas 6, itu kan harus foto datanya. Nah, ini bisa dipakai
gitu. Jadi bukti bahwa anak-anak mengerjakan asesmen bentuknya foto. Hanya kelemahannya adalah bagi yang kita tidak berbayar, itu hanya masuk 10 email. Tapi kan kita bisa akalin dengan kita membuat beberapa file, beberapa aplikasi. Misalnya kalau satunya 10, anaknya 40, berarti 4 file. Sudah? Sudah semuanya? Sudah, Sir. Sudah, Mister. Oke, siap. Terima kasih. Selanjutnya adalah kita akan membuat, kita akan mengetahui misalnya berapa sih yang dapat nilai 80, berapa anak yang sudah mengumpulkan, berarti datanya adalah cap, gitu ya. Yang kedua, tetap kita pakai UX, kemudian klik new tadi, klik new view, ya, klik new view, maka nanti akan muncul baru di sampingnya yang add data itu kita klik saja supaya kecil. Nah ini yang baru. Nah yang baru setelah kita klik new view, maka di bawahnya add data itu ada chart. Ini yang baru ya. Nah, yang baru kita akan membuat dengan menggunakan chart. Berarti kita yang tulisannya, misalnya di situ saya kebetulan tulisannya chart, kita ganti dengan chart. Tugas 1. Artinya kita akan melihat anak-anak yang nilainya di tugas 1, gitu. View-nya, name-nya, atau teman-teman boleh yang lain. Misalnya saya pengen tahu anaknya itu kondisi laki-laki atau perempuannya. Berarti di sheet-nya tadi ada kolom laki-laki dan perempuan, pilihan, maksudnya data ya, data laki-laki dan perempuan. Nah itu teman-teman bisa menggunakan ini supaya kita tahu, oh jumlah laki-laki berapa, jumlah perempuan berapa. Atau status pengumpulan tugas, misalnya sudah selesai, sudah belum, yang sudah selesai berapa, yang sudah belum berapa. Nah ini contoh saya membuat chart tugas 1. Kemudian chart view tipnya adalah chart. Nah, posisinya adalah left. Jadi kalau tadi yang sebelah kiri add data, nah ini left. Nah, kemudian view type-nya sudah, position sudah, kemudian view option-nya untuk chart-nya. Chart-nya bentuknya apa? Gitu. Yang paling enak adalah agregat pie. Nah, ini yang akan kelihatan, ya. Agregat. Kemudian supaya memunculkan chartnya jenis apa itu di chart kolom. Misalnya yang kita pengen ini adalah tugas 1. Nah, ini tugas 1. Jadi ini nanti tampilannya tugas 1 chartnya. Kemudian warnanya, chart colornya, ini juga bisa kita rubah, kita tambah sebenarnya. Nah, silakan saja bisa dimodifikasi, ya, dimodifikasi sesuai dengan selera teman-teman.
Jadi seperti tadi yang awal tadi kita list dari atas view name-nya, kemudian view tab-nya apa, bentuknya berarti yang saat ini chart, kemudian position-nya bagaimana, Kak, kasihin Kak. kemudian chart tipenya, type-nya, kemudian chart kolomnya, atau mau diambil dari chart apa, gitu ya. Misalnya tugas foto kegiatan, tugas semester, gitu. Atau tugas meet, atau tugas ya. Nah, kebetulan saya tugas 1, kemudian warnanya apa, kemudian labelnya. Karena chart itu biasanya adalah labelnya persentase, persen, atau angka langsung, yang bisa kelihatan jelas angka langsung ya, value-nya. Kita klik dulu. Kalau klik persen, kita lihat, maka di sini adalah nanti persen. Nah, itu kan akan muncul persen. Kita value saja. Kemudian display-nya. Nah, ikonnya apa? Ikonnya kalau untuk gambar chart boleh ini, yang mudah saja. Ada cubis. Kemudian oke. Nah, sudah selesai dari ini. Kemudian ini bisa dikecilin kalau udah selesai, dikecilin saja. Klik seperti ini supaya kecil. Kemudian tekan save untuk data. Tekan save. Jadi jangan lupa untuk menekan save. Nah, bagaimana dengan edit data? Edit data nanti bisa dipakai dengan menggunakan add data. Add data itu bisa menggunakan edit data. Ini di HP kita, nanti tugasnya adalah ketika add data, nah ini kan bisa diklik sini, ini akan muncul otomatis edit data. Nah, ini untuk mengedit data. Tampilan di HP kita nanti seperti ini. Jadi nanti ada beberapa aplikasi yang akan kita coba, gitu ya. Akan kita coba buat nanti. Saya arahkan beberapa aplikasi jenisnya. Nanti di terakhir, nanti teman-teman tinggal pilih mau aplikasi mana yang teman-teman, menurut teman-teman nanti memang bisa kita pakai untuk bekerja, gitu. Sehingga apa yang kita buat tidak sia-sia. Sudah bisa semuanya? Sudah, Sir. Ya, baik. Cara merubah HP, tampilan HP, gitu ya. Kalau merubah HP-nya di counter ya, counter cari menambah dengan yang baru. Nah, ini merubah aplikasi yang kita buat, boleh di info, klik infonya. Ini klik info, kemudian boleh ini ada dashboard, boleh diedit logo, gitu ya, boleh diedit logo. Jadi info, dashboard, edit logo, gitu. Ini nanti keterangannya boleh diisi, gitu ya. Nah, aplikasi apa, dan ini boleh diisi. Edit logo, misalnya di sini ya. Nah, ini edit logo ini adanya itu sebenarnya di UX band, gitu ya. Boleh kalau tadi dari info. Nah, ini supaya teman-teman tidak bingung ini dapatnya dari mana, gitu ya. Itu adanya di brand di UX, tapi bisa masuk juga dari info. Artinya kita akan merubah beberapa info yang ada di tampilan display daripada HP kita, gitu. Contoh,
Kalau kita dari atas, kita coba saja dari atas. Kalau bentuknya gelap, maka nanti di HP kita akan gelap. Nah, seperti ini HP kita. Jadi kalau kita menggunakan dark, kan kalau HP itu ada settingan untuk malam dan untuk siang kayaknya ya tampilannya. Nah ini bisa seperti ini, siang. Nah, atau tampilannya terserah teman-teman nanti tampilannya seperti apa ya. Kemudian colornya boleh kita rubah, gitu ya. Colornya boleh kita rubah. Nah, nanti yang akan terlihat adalah di edit atau klik dulu ya, atau klik data. Nah, nanti akan ditanda plusnya. Ini yang terlihat di primary colornya, gitu ya. Nah, kemudian aplikasi logonya. Logonya misalnya aplikasinya kita rubah, kalau entry itu misalnya ini. Di workshop. Baik. Yang apps logo ini bisa ini adalah ketika kita membuka HP, kemudian kita membuka aplikasi ini, warnanya akan seperti apa, gitu kan? Apa mau itu pilih yang mana? Misalnya saya suka yang biru. Maka nanti ketika membuka aplikasi ini warnanya biru, gitu ya. Warnanya biru. Ini juga background image-nya. Ini juga boleh. Tapi saya kosongkan saja. Saya kosongkan. Kemudian ada namanya header and footer. Nah, ini yang terpenting ya. Yang pertama, kalau kita klik header, maka data tadi, kan, kita lihat bedanya, teman-teman bisa lihat bedanya bahwa kalau kita klik add data di HP kita, di atas tidak ada status yang menyatakan bahwa kita klik data itu. Nah, kalau kita view headernya ini, dia ada. Misalnya kita chart tugas, maka di atas ada tulisannya chart tugas, berarti kita sedang mengerjakan chart tugas. Kalau klik add data di HP-nya, nanti kita akan masuk add data. Kemudian show logo in header. Nah, ini supaya menarik. Nah, ini aplikasi ini adanya gambar tadi, aplikasi logo. Nah, ini boleh nih, banyak nih aplikasinya. Atau aplikasi custom. Aplikasi custom itu artinya dari file kita. Ya, kita membuat file kita. Kemudian kalau hide menu insert button itu artinya ini akan dihilangkan, tapi kita akan tetap pasang. Kenapa? Karena kita perlu sekali button search itu, dimana kalau datanya banyak ratusan. Saya membuat aplikasi untuk lembaga kemaslahatan umat, yaitu organisasi tentang pendanaan kematian. Nah, itu saya buat aplikasi, ada 400 peserta di situ. Nah, kalau ada yang meninggal, saya tinggal cari siapa. Misalnya kita tulis SH, nanti semua yang ada tulisannya SH akan muncul. SH. Nah, gitu. Nah, itu gunanya apa namanya, menu atau button search. Gitu, nah. Kemudian yang stylenya, gayanya, ini yang menarik juga. Nah, ini bentuknya seperti ini. Jadi di aplikasinya kita bentuknya jadi seperti ini, atau yang seperti ini. Nanti silakan saja dipilih. Jadi kalau pas kita klik add button, warnanya hijau. Mana yang menurut teman-teman bagus? Nanti di aplikasi teman-teman mana yang menurut teman-teman bagus? Karena aplikasi itu harus yang pertama harus menarik, yang kedua
ketika semuanya menarik dan berfungsi, kita bisa apa namanya, ya. Sampai sini ini sudah selesai, ya. Jadi kita sudah membuat struktur datanya, kita sudah membuat tampilan datanya, kemudian tampilan editnya bagaimana, segala macam. Nah, bagaimana kalau nanti misalnya kita save dulu ya. Misalnya kita edit di sheet kita, apakah langsung masuk ke sini? Langsung, gitu ya, up to date gitu. Nah, ini tampilannya warnanya ketika aplikasi mulai warnanya biru sesuai dengan yang kita pilihkan. Ya. Contoh datanya kita mau tambah di sini, ya. Misalnya Reni, ketika kita tambah, kita apa namanya, refresh. Nah, sekarang ada 4 datanya. Jadi ini sudah begitu juga di HP. Nanti di HP kalau data itu ditambah atau ketambahan, nanti akan ada refreshnya, itu akan ada tanda titik merah, biasanya titik merah itu pertanda bahwa sedang ada pengeditan data. Itu kalau diklik datanya nanti masuk, jadi otomatis akan masuk. Jadi ini sampai dengan ini, setelah save, setelah save, gitu ya. Kemudian tanda save-nya ini tidak berwarna biru lagi, kita sudah selesai. Gitu. Kalau nanti kita rubah, save-nya akan berubah lagi. Misalnya data di sini kita akan tambah lagi, gitu ya. Misalnya kita akan menambah chart lagi, gitu. Silakan saja. Jadi kita kalau mau menambah chart lagi, bagaimana? Klik di data tadi, di UX, ya. Kita klik new view lagi untuk menambahkan apa namanya, data lagi, gitu ya. Yang tombolnya ini ada 2, ada add data, ada data. Kalau mau menambahkan lagi, gitu. Silahkan, nggak apa-apa. Hanya kita tambahkan lagi ya, supaya tahu kalau posisinya nanti di mana. Misalnya bentuknya chart yang kedua, berarti tugas 2. Ada bentuknya, terus tipenya, kemudian add kolomnya, berarti tugas yang kedua. Ya, tugas yang kedua berarti saya ada data anak yang kembar. Nah, artinya nilainya dia ada 2 sama, gitu ya. Itu 1 orang, ini ada 2 orang. Nah, kita mau lihat siapa sih 2 orang? Tinggal klik saja. Nah, ini 2 orang. Ternyata Rina sama Reni. Tugas masih tugas 1. Ya, ini ada nilai 6767.
kembar. Kemudian di bawahnya seperti tadi, kita bisa rubah lagi. Misalnya kita beda, gitu ya. Boleh nggak apa-apa, misalnya dibedain. Chat. Kemudian save. Menyimpan itu ada dua cara, langsung menggunakan tanda save atau klik ke bawahnya, save Ctrl S, gitu ya. Sama aja, kita tekan save sini saja. Nah, berarti sekarang sudah jadi, ini aplikasi kita. Jadi aplikasi kita, kalau kita sudah mulai coba-coba, kalau kita mencoba di sini itu sama dengan kita mencoba di HP. Misalnya di sini nanti ada tulisannya App Gallery, itu yang kita bikin, gitu ya. Kita sudah bikin berapa aplikasi, nah itu adanya di App Gallery. Ya. Kemudian ini untuk tombol refresh tadi. Ini untuk datanya. Ini untuk menambah data, NDA tadi. Untuk menambah datanya. Ini kalau diklik, wah. Jadi yang ada tanda bintangnya itu berarti wajib. Wajib. Required. Kemudian kita boleh tekan save. Nah ini kita sudah selesai menyelesaikan satu aplikasi. Jadi nanti silahkan teman-teman berkreasi untuk membuat bermacam-macam aplikasi. Ini yang datanya adalah tadi data yang berupa angka dan data yang berupa gambar. Nah, sekarang boleh cek kalau ini kan sudah selesai ya. Kalau sudah selesai, cek di HP-nya. Ini boleh di HP, boleh di tablet. Kalau punya tablet ya. Kalau punya tablet boleh di tablet. Sama saja di tablet juga ada app sheet-nya. Kita boleh pakai tablet. Ini tablet nggak pernah dipakai ini sampai debuan. Jadi boleh dicoba-coba di HP. Sir, mau tanya, Sir. Kalau mau tambah siswanya di yang tadi, itu nanti akan connect ke yang ini ya, app-nya langsung ya? Iya. Pokoknya nanti nambahnya dari mana gitu, terserah. Misalnya nambah dari HP, dia akan otomatis masuk ke drive kita, ke sheet kita, atau kita nambah di sheet kita, masuk ke HP kita. Sama aja. Gitu. Kalau penggunaan sehari-hari tentu kita lebih enak menggunakan HP-nya atau entry-nya karena kita lebih leluasa megang HP kemana-mana gitu kan. Misalnya kita harus menilai siswa sementara sedang pembelajaran di luar kelas. Mungkin kita kalau bawa laptop bisa saja bawa laptop gitu, tapi menjinjingnya tentu lebih enak pakai HP gitu. Apalagi nanti kalau ada data berupa foto gitu kan, foto pakai laptop akan kesulitan gitu. Nah itu tuh lebih enak, jadi mana saja nanti bisa. Mister Zen. Oke, makasih, Sir. Iya, sama-sama. Mister, Ya. untuk menampilkan yang edit tadi gimana ya? So misalnya kan nilainya si Eni nih, tugas 1 sudah, tugas 2-nya dia susulan nih nanti nih.
mau diedit. Nah, editnya gimana, Sar? Nah, editnya nanti misalnya klik Reni, gitu ya. Nanti ada tulisannya ini edit. Coba sebentar ya. Klik datanya. Nah, ini kan ada tulisannya bolpen sama kertas ya. Nah, itu maknanya edit. Yang itu ya, Sir. Itu klik apa tadi ya? Klik misalnya add data, klik add datanya, kemudian klik anaknya yang mau kita edit. Ya, sudah ketemu. Atau kita mau bikin tombol edit, sebenarnya sama aja gitu. Kita bikin tombol edit, masuknya ke data-data juga gitu. Hanya ketika kita klik datanya, maka akan muncul secara otomatis edit. Karena tadi kan kita di kolom tadi kita checklist untuk editable, ya kan? Oh iya. Oke. Jadi langsung tinggal nih. Contohnya kita edit, maka kita bisa mengeditnya dari HP. Nah, kita edit jadi 7879 karena dia rupanya berubah gitu. Nanti akan ada tulisannya tanda merah yang tadi saya katakan, ada angka 1, berarti ada satu data yang diedit. Klik sini. Aplikasinya akan sinkronasi karena itu akan dimasukkan ke sheet yang ada di drive, kemudian sudah berubah tugas sheet-nya 79. Namanya Mbak Rina. Nah, kemudian misalnya tugas chart 1. Nanti kita lihat data yang misalnya kalau kita mau bikin data yang kita ketahuan nih jumlahnya, laki perempuannya. Nah, bagaimana kalau kita mau menambah data? Ini di data sini kan ada namanya data ya. Kita mau tambahkan di sini, silakan saja. Di sini laki perempuan, tapi nanti akan menambah data di sininya. Di sini ini akan ada namanya apa namanya di kalau nggak salah, kalau nggak di data itu namanya ada restruktur atau menambah struktur baru. Nah, itu nanti ada. Kalau kita maksud kita akan menambah struktur. Karena itu bukan masalah yang kecil dan akan sangat berdampak besar pada. Silakan dicoba di HP-nya, menggunakan HP-nya. Kalau ada kesulitan, ada tampilan yang kurang ini, silahkan cantik dan kaya raya tersebut. Nah, kalau di tablet atau iPad, app sheet-nya akan tampil langsung menyiksa orang tersebut. Sades. Lanjut. Ternyata dia tak sadar jika ia sedang direkam oleh Alanda. Alanda dan Diza pun panik dan langsung pergi dari tempat tersebut. Sil pun beralih kepada Alanda yang baru saja harus ke wifi dulu. Ibunya yang sedang bersedih karena melihat rekaman ulang bersama almarhum suaminya. Alanda pun segera memberikan semangat kepada ibunya dengan menyanyikan lagu Cinciripit yang merupakan lagu yang sering dinyanyikan oleh keluarganya dulu. Adegan film pun beralih kembali kepada Alanda dan Diza yang sedang bersedih. Ini nanti di apa namanya email kita juga akan masuk, email dari komnya, sitkomnya. Oh, Mr. Zen, ini kok yang punya saya nggak ada chart, gambar chartnya ya, Mister ya? Nggak ada? Nggak ada gambar chartnya. Chartnya karena kolomnya belum dipilih. Jadi kan chart itu mau diambil dari mana, begitu ya? Nah, itu ada yang namanya chart kolom. Ini lihat di monitor. Nah, itu dipilih. Iya, tapi yang nilai tabelnya juga nggak ada, Mister. Jadi nggak ada tampilan nilainya.
Alanda pun berusaha Nilai tabelnya Yang nilai awalnya juga nggak ada. nilai awalnya. Nah, coba dicek. Yang awalnya adalah pada pukul 9 malam. chat data. Jam 9 malam di rumah Ada datanya? Ada? Ada, sudah? Sudah? Dicek kolomnya. untuk pergi ke rumah Davi. Nah, itu maksudnya ada di tabel. Sudah? Kepada Alanda. Sudah. Kemudian masuk di datanya. Davi pun terus menggoda Alanda Ini caranya masuk di data. Ada view kolomnya. dan menampilkan kata jangan pergi. Ini di sini dilihat di view-nya. View-nya harus yang di show ya. Show harus dicek semua. Di penunggu perpustakaan yang sedang cuci tangan Oh iya ya. itu kepada Alanda. Dan tak lama dari itu mereka mendengarkan Ada? Ada checklistnya? Di tempat miss berarti checklistnya hilang ya? Iya, Mister, nggak ada. Oh, di checklist sekarang. So itu artinya nanti ditampilkan. malamnya jam 9. Tadi sih udah ada, Mister, terus sempat nge-refresh sendiri, terus hilang. Jadinya nggak ada semua. Nah, sekarang dilihat di show-nya sudah di checklist lagi. Mandiri. Berarti di data, Ya, itu loh dasar silap hilaf. Nah, Jadi ada di data, ada di kolom, tapi diklik yang daftar nilai tadi ya. Iya. Sudah? Alanda pun mengatakan kepada Keira yang Oh iya. Oh iya ya, Miss. Sudah di checklist, tapi tetap nggak keluar. Di refresh. Oh ya, oke. mereka pun pergi ke sekolah bersama. Sesampainya di sekolah, Alanda sudah disoraki oleh semua murid dan mengenal video viralnya. Ternyata begitu Sudah? Sudah, Miss? Sudah, tapi tetap nggak keluar, Mister. Sudah keluar. Kenapa Oh. itu ya? Ini udah tampilannya sudah seperti saya. Sudah, tapi yang di sebelah kanan yang chart tugasnya itu nggak keluar. Yang chart kedua. Iya. Saya Yang nggak chart ada kedua. gambar. Soalnya tadi aku kayak gitu juga, di refresh Nah, terus. kolomnya. Di refresh terus. Di refresh terus. Tadi saya juga kayak gitu. Oke, Kalau Miss. yang di chart ini ya, maksudnya nggak muncul gambar kayak gini, chartnya begini. Kemudian secara tiba-tiba mual dan muntah, dan ternyata Alanda telah hamil. Iya, Mister. Jadi emang nggak ada data yang keluar, table juga nggak keluar, chart juga nggak keluar. Nah, kalau chartnya misalnya nggak keluar, itu bisa jadi posisinya ininya kosong, yang apa namanya kolomnya itu kosong. Jadi kalau kolomnya ini tugas ini kosong, dia tidak akan muncul. Ya. Apa namanya Dan tidak memperbesar dan mengiming-imingkan dengan kosong ininya. Tapi ketika chartnya ini kita pilih tugas satu, Jelangan, Ibu Alanda pun baru mengetahui jika selama ini maka dia akan muncul yang tugas satu. bullying yang terjadi di sekolah. Ya, Mister. Dicoba lagi ya, saya Mister. Coba lagi deh. Kalau enggak nanti di refresh. Biasanya kalau semuanya sudah ini, dia karena sinkronasi itu kan banyak yang mempengaruhi ya. Kalau terhambat sinyal segala macam, dia walaupun punya kita sudah benar, tapi sinkronasi ke HP-nya, maksudnya tampilannya ke appstip.com itu nggak selaras. Saya tak terima dengan semuanya. Baik, Mister. Dari orang-orang yang sudah membulinya. Bianca yang sedang akan sekian ceran dan mau bikin swipe of Oke. dikejutkan dengan Yang untuk bikin ceran. sesi yang ini semuanya sudah lihat di HP-nya masing-masing. Sudah, Mister. Sudah? Nah, sekarang sesi yang kedua untuk data yang berbentuk GPS. Untuk mengecek suami kita ada di mana, istri kita ada di mana, gitu ya. Kita mau bikin aplikasi untuk mengecek anak kita ada di mana posisinya.
Yang pun tewas dalam Itu kita akan menggunakan aplikasi dengan tampilan ini baru. Ini bisa menggunakan, kalau kita masih di sini, ini bisa My Apps. untuk memberikan sajian kepada arwah Alanda agar tidak mengganggu para siswa-siswi SMK. Kita save dulu. Namun Riza pun mengusulkan ide jika arwah Takut tadi ada perubahan. tidak perlu diberi sesajen. Kepala sekolah tersebut pun terkejut karena sekolah tersebut sangat jauh dari agama. Dan diketahui tidak ada satupun musola di sekolah. Kita sambil nunggu. Sebelum saya lanjutkan, ada beberapa informasi yang ada di sini, misalnya share aplikasi, share apps atau user atau manage-nya ini silakan nanti di di share kalau kita mau memilih orang-orang yang akan menggunakan aplikasi ini. Jadi tidak semua aplikasi ini bisa digunakan gitu. Artinya bisa kalau data siswa berarti siswa nanti yang akan memakai, berarti akan di-share ke siswa, gitu kan. Kalau siapa yang pengen make, misalnya kita punya temen dua makainya di kelas, kan ada dua tuh, ya. Jadi satunya kita kirim. Nah, kita menggunakan share apps. Nah, nanti usernya ada di sini. Ini contohnya. Di luar sekolah, dia bertemu. Ini nanti tinggal di ini saja, di emailnya. Lanjut Sama dengan kalau menggunakan share app. mereka menaiki taksi yang sama. Ibu Alanda Share app, ya sama ya. Fungsinya dengan user. Kalau ininya segala macam kita boleh boleh membiarkan saja. melakukan misi penghapusan kasus bullying. Keesokan harinya, SMA Pelita Bangsa kembali meraih prestasi sebagai SMA. Nah, kemudian yang kalau kita menggunakan yang apps tadi, kita mau membuat yang baru. Nah, ini beberapa aplikasi yang sudah kita bikin. Kalau teman-teman tadi berarti sudah ada satu di sini, yang prototype apps-nya itu sudah ada satu, teman-teman. Ya, punya teman-teman sudah dicek. Oke, terima kasih semuanya. Selamat istirahat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang.